Selamat siang, Mbak. Silakan duduk. Ya, sudah. Terima kasih. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Fathia Berhed. Mbak bisa memanggil saya Mbak Nurul. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak karena telah bersedia untuk datang ke sini dan bercerita kepada saya. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Oh, saya Mbak Elisa. Iya, Mbak Elisa. Salam kenal ya, Mbak. Ya, Sebelum kita memulai konseling hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kode etik. Mbak nanti ketika ingin bercerita kepada saya, Mbak bisa bercerita sesuka hati Mbak, senyaman Mbak, tanpa ragu-ragu ataupun takut. Karena seluruh data-data Mbak akan saya rahasiakan dan saya jaga sebaik mungkin. Namun, jika di kemudian hari ada hal-hal yang berkaitan dengan Mbak dan bisa membahayakan diri Mbak, saya akan memberitahukan hal ini kepada pihak ketiga, yaitu keluarga Mbak sendiri. Apakah Mbak bersedia? ya bersedia. Oke, baik. Bisa kita mulai. Mbak boleh bercerita kepada saya. Silahkan, Mbak. Jadi, beberapa bulan kemarin itu saya mengalami gagal bertunangan dengan pacar saya yang sudah saya kencani selama 4 tahun. Seperti itu. Saya merasa saya tenang-tenang saja saat batal bertunangan. Maksudnya saya sedih gitu batal bertunangan. Tapi setelah itu saya merasa tenang aja dan merasa saya sudah move on. Tapi beberapa hari kemarin saya melihat bahwa mantan pacar saya sudah mengupload foto dengan pasangan barunya dan itu ternyata membuat saya sakit gitu. Padahal saya meyakini bahwa saya sudah move on dari dia, seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi perasaan yang sedang Mbak alami ini lebih ke bingung ya atas situasi yang sedang Mbak alami. Iya, Mbak, seperti itu. Oh, baik. Lalu gimana dengan keseharian Mbak? Kira-kira ada dampaknya nggak dengan permasalahan yang sedang Mbak alami ini? Eh, di awal-awal kami putus itu, iya cukup berdampak karena saya satu kampus dengan dia. Tapi sekarang saya sudah lulus kuliah, jadi lingkungan saya bukan dia lagi, dan saya rasa tidak terlalu berdampak seperti itu. Tapi efek dari kegagalan tersebut saya menjadi tidak percaya dengan gimana pun lagi, ya seperti itu. Oh, iya, baik. Lalu bagaimana pemikiran Mbak tentang mantan pacar Mbak ini? Overall sebenarnya dia orang yang hebat ya, dia powerful, jago public speaking, bagus pembawaan diri, tapi dia adalah orang yang memiliki sifat sangat hiperbolis, ya. Tidak nyaman dan tidak suka sama dia gitu. Tapi secara keseluruhan dia orangnya bagus-bagus aja. Baik. Jadi saya ingin lebih memahami dan ingin mengetahui lebih jauh tentang Mbak dengan mantan tunangan Mbak. Kenapa sampai bisa batal bertunangan? Jadi dia yang memutuskan hubungan kami terlebih dahulu gitu. Dengan alasan saya berselingkuh dari dia, padahal itu hanyalah tuduhan tidak berdasar dari dia, karena dia memang orangnya seperti itu, orangnya hiperbolis sekali. Dia selalu menuduh saya, padahal saya tidak melakukan apapun. Jika ada orang lain yang menyukai saya, maka saya yang disalahkan. Padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, jadi seperti itu. Baik. Lalu gimana perasaan Mbak terhadap mantan tunangan Mbak ini? Apa yang dirasain?
Saya merasa saya sudah move on ya, seperti yang sudah saya bilang tadi. Tapi setelah saya melihat postingannya dia dengan pacar barunya, itu membuat saya ternyata masih sakit gitu. Tapi nggak terlalu sakit, cuma ya masih sakit. Dan setiap melihat postingan dia atau apapun, saya merasa kembali ke masa di mana saya bersama dia seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi yang bisa saya tangkap untuk sesi kali ini, Mbak baru mengalami beberapa bulan yang lalu, Mbak mengalami pembatalan pertunangan dengan mantan tunangan Mbak ini, dan batal pertunangan ini diputuskan secara sepihak oleh mantan tunangan Mbak. Mbak juga di satu sisi merasa senang, merasa tenang karena pembatalan pertunangan ini, namun di satu sisi Mbak juga merasa sedih. Mbak juga merasa bahwa Mbak sudah berhasil move on dari mantan tunangan Mbak ini. Namun ketika melihat postingan dari mantan tunangan Mbak ini, Mbak merasa sakit walaupun sakitnya tidak terlalu berlebihan, tapi ada merasa sakit. Mbak juga ketika melihat postingan tersebut, Mbak merasa Mbak kembali ke masa lalu ketika Mbak bersama mantan tunangan Mbak ini. Yes. Di satu sisi Mbak mengatakan bahwa Mbak merasa tenang, Mbak merasa senang karena adanya pembatalan pertunangan ini. Namun di satu sisi juga Mbak merasa sedih, dan ketika melihat postingan mantan Mbak, Mbak merasa sakit hati dan merasa Mbak kembali ke masa lalu yang ketika bersama dia. Ya. Seperti itu, Mbak. Iya, saya merasakan seperti itu. Iya, mungkin Mbak belum bisa menerima secara penuh, menerima dengan ikhlas atas kenyataan bahwa Mbak telah batal bertunangan dengan mantan Mbak ini. Iya kan? Iya, sepertinya saya merasakan seperti itu. Iya. Akhirnya Mbaknya belum bisa juga memaafkan mantan tunangan Mbak ini. Iya, sepertinya seperti itu. Ya, jadi saya dulu pernah mengalami walaupun tidak sama persis dengan Mbak. Kalau saya itu hanya pacaran saja. Mantan pacar saya juga memutuskan saya secara sepihak. Namun pada saat itu yang saya lakukan adalah saya melakukan pembatasan sosmed saya khususnya ke dia. Jadi saya tidak bisa melihat aktivitas mantan pacar saya itu selama di sosmed, dan orang-orang yang berkaitan dengan dia pun saya melakukan pembatasan sosial tersebut. Jadi bisa ya melakukan detox sosmed seperti itu. Jadi membatasi diri dari dia dan juga orang-orang terdekatnya. Baik-baik. Ya, baik, saya lihat dan saya perhatikan Mbak dari tadi, Mbak terlihat sangat nyaman ya bercerita dengan saya. Mbak juga tanpa ragu-ragu menceritakan semua permasalahan yang sedang Mbak alami. Apakah benar? Iya, Mbak, saya sangat nyaman dan tenang untuk menceritakan masalah saya ke Mbak, karena saya melihat Mbak juga tidak menjudge saya gitu, tidak menyampaikan permasalahan saya. Oke, baik. Lalu bagaimana tanggapan Mbak atas sesi hari ini? Setelah melakukan konseling pada sesi ini, saya merasa saya cukup lega telah menyalurkan cerita saya yang udah saya pendam. Dan juga saya dapat insight mengenai apa ya selanjutnya yang harus saya lakukan. Oke, baik. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa informasi kepada Mbak.
bahwa sebenarnya setiap manusia itu pasti ya punya permasalahannya dia sendiri, karena nggak ada manusia yang luput dari masalah itu sendiri. Namun tinggal gimananya kita aja, apakah mau keluar dari permasalahan tersebut atau mau terjebak selamanya di masalah itu. Kita boleh saja berlarut-larut atas masalah yang sedang kita alami, tapi jangan terlalu, dan jangan berlebihan. Karena kalau misalnya berlebihan, bisa saja berdampak kepada kegiatan sehari-hari kita. Dan seperti pepatah mengatakan bahwa sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik. Jadi kepada Mbaknya, saya berharap bahwa Mbak mau berusaha lebih keras agar Mbak bisa keluar dari permasalahan yang sedang Mbak alami ini, sehingga Mbak juga bisa bertemu dengan orang baru, bisa bercengkrama lagi dengan orang baru tanpa takut akan kesedihan yang nanti Mbak alami. Ya, Mbak. Seperti itu, terima kasih untuk informasi yang udah Mbak berikan. Itu membantu saya sih. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa Mbak jadikan masukan ataupun saran. Mbak bisa, jika Mbak ingin benar-benar ingin keluar dari permasalahan ini, mungkin yang bisa saya berikan kepada Mbak yaitu Mbak bisa melakukan hal-hal baru seperti melakukan hobi baru, bertemu dengan orang-orang baru, agar bisa mengisi kekosongan yang sedang Mbak alami ini. Jika itu merasa berat kepada Mbaknya, Mbak juga mungkin bisa melakukan pembatasan media sosial dengan cara Mbak bisa memblokir sementara mantan tunangan Mbak ini untuk sementara waktu sampai Mbak merasa bahwa keadaan Mbak sudah benar-benar pulih. Sehingga dengan memblokir mantan Mbak ini, Mbak juga tidak melihat postingan dari mantan Mbak dengan pasangan barunya, juga memblokir sosial media dari keluarga ataupun teman-teman terdekat dari mantan tunangan Mbak ini. Walaupun tidak langsung berefek, tapi setidaknya ini bisa memulihkan Mbak secara perlahan. Baik, Mbak, saya bisa menerima masukannya untuk saya lakukan ke depannya. Iya. Ya. Jadi ketika saya mengalami permasalahan yang tadi saya pernah ceritakan kepada Mbak tentang saya dan mantan pacar saya juga merasa bahwa mungkin saya tidak bisa berkenalan ataupun bertemu dengan orang baru setelah saya putus dari mantan pacar saya. Ternyata ketika saya mau berusaha, ketika saya mau keluar dari permasalahan ini, hanya saya menemukan titik terang. Saya bisa berkenalan dengan orang baru, bahkan saya bisa bertemu dengan orang yang lebih menghargai keberadaan saya daripada mantan pacar saya. Saya berharap Mbak bisa menemukan titik terang yang seperti saya temukan sebelumnya. Baik, Mbak. Saya harap juga begitu. Mungkin saya cukupkan sampai sini untuk sesi ini. Terima kasih kepada Mbak Elisa yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini untuk melakukan konseling ini. Saya sangat berharap Mbak Elisa bisa bisa kembali pulih seperti keadaan beberapa bulan yang lalu sebelum mengalami batal pertunangan ini. Terima kasih Mbak atas waktunya. Saya cukupkan. Sekian. Selamat siang, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya.